Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah perpisahan dengan kelompok Sun Er, Soyan berbalik ke halaman rumah klan Ye. Dia bertanya, "Penatua Yezong, bisakah kamu datang untuk rapat?" ucap Soyan. "Hahaha, Tuan Soyan terlalu sopan," ucap Yezong. Soyan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam pavilion batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Soyan. "Penatua Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pengumpulan pil? Selain itu tentang bagaimana pemilihan sebelum pengumpulan pil?" tanya Soyan. "Jika kita menghitung waktu yang tersisa, kita seharusnya memiliki sekitar 7 bulan. Namun pengumpulan pil adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah dataran tengah. Oleh karena itu ada juga banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang tiba di kota pil suci setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pengumpulan pil," ucap Yezong. "Kota pil suci?" tanya Soyan. "Hahaha, kota pil suci adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut Pil City. Pemilihan pengumpulan pil dimaksudkan untuk mengurangi beberapa dari mereka yang berpartisipasi. Bagaimanapun pengumpulan pil adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keterampilan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta pengumpulan pil itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Itu bukan masalah besar, itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang lama akan menyiapkan satu untuk Tuan Soyan. Klannya saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pengumpulan pil cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar dalam hal usia peserta, dan tidak ada batas usia. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang bisa berpartisipasi. Tentu saja setiap orang hanya bisa berpartisipasi dalam pengumpulan pil sekali seumur hidup mereka. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di waktu berikutnya, ucap Yezong. "Tidak ada batasan usia? Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda?" ucap Soyan. "Hahaha, di mana ada keadilan mutlak di dunia ini? Pemilihan pengumpulan pil dipisahkan ke dalam level surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 putaran eliminasi. Hanya mereka yang bisa bertahan melalui babak eliminasi surga yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final," ucap Yezong. "Level surga, bumi, dan manusia?" ucap terkejut Soyan. "Hahaha, itu memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pengumpulan pil sebagian besar akan tiba di kota pil suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Soyan hanya memiliki waktu persiapan 4 bulan di sini," ucap Yezong. "Sepertinya aku harus serius berlatih penyempurnaan obat selama 4 bulan ini," ucap Soyan. Soyan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun dia cukup percaya diri, pengumpulan pil ini tidak akan seperti pertemuan agung alkemis kekaisaran Jiama. Di sini semua alkemis terkemuka di seluruh dataran tengah akan mendatangi pengumpulan pil. Itu karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol di pengumpulan pil, itu akan setara dengan menjadi elit di antara penduduk alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu kemungkinan merupakan tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. "Penatua Yezong, saya berjanji kepada Xinlan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda dalam mendapatkan kembali kursi penatua Menara Pil. Aku Soyan adalah seseorang yang menepati janjinya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang dibutuhkan seseorang untuk memasuki kursi penatua ini?"
Tanya Soyan. Xinlan dan Yezong awalnya terkejut ketika mereka mendengar pertanyaannya. Kegembiraan liar melonjak ke wajah mereka segera setelah itu. Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk memasuki kursi penatua Piltover. Tentu saja itu berbicara secara relatif. Paling tidak, klan Yesaya saat ini tidak bisa memenuhi kriteria itu. Ada total 5 klan besar di wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu itu dulu kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar semua adalah anggota inti Piltover. Menurut aturan selama 5 klan besar bisa memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan bisa menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Piltover, mereka pada dasarnya bisa menjelajahi wilayah Pil ini tanpa batas. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termaksud dalam daftar ini. Sesekali, Piltover akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Piltover sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target dari tes ini secara alami adalah anggota generasi muda. Kualitas klannya menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil secara bertahap telah digiling. Itu bahkan lebih rendah daripada beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Selama setiap tes, 5 klan besar harus mengirim anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Piltover. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Namun jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit beresiko. Klan Yeku sudah gagal 2 kali. Jika kita gagal lagi kali ini, kita tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi penatua Menara Pil, tetapi kita juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki tingkat atas Piltover. Oleh karena itu tak terhitung banyaknya mata yang memperhatikan kita. Setelah klan Ye kami dieliminasi, orang-orang yang mengincar kami akan segera menyerbu, ucap Yezong. Apakah ujiannya sangat keras? Tanya Soyan. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus mencapai tingkat ke-6. Jika seorang ingin melewatinya, seorang harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya, ucap Yezong. Soyan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7 bukan persyaratan yang sangat sulit, ucap Soyan. Tulang-tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Tuan Soyan, tentu saja tidak sulit. Namun siapa di antara klan Yesaya yang lebih muda yang dapat mencapai tahap ini? Selain itu, yang lebih buruk adalah klan Ye telah gagal 2 kali selama tes ini. Kita harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kita dapat lulus, ucap Yezong. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun bisakah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian semacam itu? Tanya Soyan. Tidak, namun ada cara untuk menjadi fleksibel. Tetapi Tuan Soyan harus sedikit menderita karena ini, ucap Yezong. Apa maksud Anda? Tanya Soyan. Saat memperkenalkan Anda ke Piltover, kita bisa mengatakan bahwa Tuan Soyan adalah menantu dari klan Ye, ucap Yezong. Bukankah ide ini terlalu tengik? Tidak apa-apa karena saya seorang pria. Tetapi bagaimana pihak wanita akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan, ucap Soyan. Tuan Soyan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara formal untuk menyapa. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye siap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kita akan memiliki waktu yang cukup untuk berkembang. Tuan Soyan tidak akan memiliki hubungan dengan klan Ye setelah kita lulus ujian, ucap Yezong. Kakak Soyan, tolong bantu klan Ye sekali ini.
Xinlan bersedia melakukan apa saja untukmu selama klannya baik-baik saja, ucap Xinlan. Xinlan di samping Soyan tiba-tiba berlutut sementara Soyan tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Soyan berubah drastis saat Xinlan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan paksa mengangkat Xinlan. Gadis keras kepala itu baru saja berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya mau tak mau menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengelurkan tangannya dan menghentikan Xinlan. Bukankah kamu tahu karakter Soyan? Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini kamu hanya akan membuatnya kesal, ucap dokter peri kecil. Soyan menghela nafas, tatapannya beralih ke Yezong. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun saya harus mengatakan ini sebelumnya. Anda sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu untuk membuat saya tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat menarik saya ke dalam skema kecil Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun, ucap Soyan. Tuan Soyan, Anda dapat yakin bahwa Yezong bukan orang yang tidak tahu malu, ucap Yezong. Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wajah cantik Xinlan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu. Pesta wanita ini bukan kamu kan? Ucap dokter peri kecil. Tubuh Soyan menegang setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xinlan yang merah dan cantik. Orang tua ini tidak begitu kejam kan? Tanya Soyan. Kakak Soyan tidak perlu khawatir. Kakek mengatakan bahwa ini hanya formalitas. Bukannya Xinlan adalah seorang gadis yang tidak tahu batas, ucap Xinlan. Dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis berpakaian biru ini menjadi jauh lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Soyan. Kata-kata yang diucapkan Soyan ini benar-benar terlalu menyakitkan. Soyan sedikit malu. Jika Xinlan tidak memberitahunya tentang 3.000 api yang membara, kemungkinan besar dia masih akan mencarinya secara acak saat ini. Selain itu, Xinlan telah mengikutinya dan sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengeluarkan satu keluhan pun. Yang dia lakukan hanyalah membuat Soyan memperlakukannya sebagai teman. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada penatua Yezong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda, ucap Soyan. Tes kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Soyan membutuhkan bahan obat apapun selama periode waktu ini, jangan ragu untuk memberitahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu, ucap Yezong. 2 bulan, ucap terkejut Soyan. Yezong dengan pahit tersenyum dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu dengan rendah hati memohon kepada anggota generasi muda bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengannya. Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia mengerti situasinya. Secara kebetulan Soyan juga sangat ingin tahu tentang Pil Tower. Bagaimanapun itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Yezong menghela nafas lega setelah mendengar suara Soyan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai Pil mengumpulkan dengan Soyan, dia menarik Xinlan yang matanya merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Soyan berdiri di luar pavilion batu dan memperhatikan bagian belakang Yezong yang jauh. Soyan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Yezong. Pada periode waktu ini Soyan menggunakan waktunya untuk melatih diri meningkatkan kemampuannya memurnikan Pil. Untungnya meskipun klannya sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka kepada Soyan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua berbagai permintaan Soyan. Bahan obat langka itu terus ditempatkan di area Soyan di bawah perintah Yezong. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tetapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh berkurang. Oleh karena itu Soyan perlu melakukan banyak upaya selama 2 bulan tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan Pil.
Selama setengah bulan ini Soyeon tidak pernah keluar dari ruangan. Setelah lupa untuk beristirahat atau makan selama periode waktu ini, Soyeon secara alami diuntungkan. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah. Dan dia bahkan telah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Soyeon dapat dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan penyempurnaan obatnya telah berkembang. Dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyempurnaan pil obat tingkat 7 sudah cukup tinggi, ucap Soyeon. Retret penyempurnaan pil Soyeon berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini dia tidak mengambil satu langkah pun keluar dari ruang penyempurnaan pil. Apa yang dia dapatkan juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang telah berhasil dia sempurnakan terus meningkat. Soyeon bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam memperbaiki pil obat tingkat 7 tingkat tinggi setelah banyak kegagalan. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari luar ruang penyempurnaan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Keadaan penyempurnaan pil Soyeon dipatahkan oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Apakah sesuatu telah terjadi pada klan Ye? Tanya dalam hati Soyeon. Dia dengan cepat berdiri dan membuka pintu ke ruang penyempurnaan pil. Setelah dia sudah membuat janji kepada klan Ye, Soyeon secara alami tidak bisa hanya diam diri di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit tidak enak. Soyeon baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil. Dia melihat dokter peri kecil yang sudah di luar. Apa yang terjadi? Tanya Soyeon. Klan Ye telah mengalami beberapa masalah, ucap dokter peri kecil. Masalah? Masih ada seseorang yang berani mencari masalah dengan klan Ye? Tanya Soyeon. Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Mereka klan Chow, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil, ucap dokter peri kecil. Klan Chow? Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Tanya Soyeon. Sepertinya karena pernikahan yang berhubungan dengan Silan. Saat itu ketika Yezong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk membuat Sinlan menikah dengan klan Chow. Dengan demikian klan Chow akan bisa membantu mereka lulus ujian. Namun pada nantinya klan Ye akan ditelan oleh klan Chow. Oleh karena itu klan Ye menolak pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Chow tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Sinlan pergi? Ucap dokter peri kecil menjelaskan. Klan Chow ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Sinlan. Tapi sepertinya niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Hua Zunze? Tanya Soyeon. Dia sudah ada di halaman depan berjaga-jaga dan mencegah klan Chow untuk menggunakan kekerasan, ucap dokter peri kecil. Ayo pergi. Aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chow ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menyambar seseorang dengan paksa, ucap Soyeon. Dokter peri kecil tersenyum dan mengikuti dari belakang. Sekelompok orang besar saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye pada saat itu. Suasananya sangat memungkinkan di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye, sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak, aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka mengamati kelompok Ye. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya mereka bukan orang biasa. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu muda mungkin tampan. Namun ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Pemuda ini tampaknya berusia kurang dari 30 tahun. Sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Chowdan, klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun klan Chow tidak memprotes sedikit pun sebelum ini. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Tanya Yezong. Penatua Yezong pasti bercanda. Bagaimana peristiwa besar seperti pernikahan bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu.
Bagaimana Anda membiarkan akun klan Chow saya menyebar di luar lalu Anda tiba-tiba menariknya kembali? Mungkinkah penatua Yezong sengaja bermain dengan klan Chow? Ucap pria muda alkemis tingkat 7 yang disebut Chowdan. Chowdan, sebaiknya kamu tidak memutarbalikkan kata-katamu untuk menembus argumen yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Chow Anda dalam ingin menelan klan Ye saya. Kamu tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan, ucap Xinlan. Xinlan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Aku masih dianggap tunanganmu. Ini benar-benar sedikit tidak pantas bagimu untuk berteriak padaku. Saya akan mengajarimu beberapa sopan santun setelah kamu memasuki klan Chow di masa depan, ucap Chowdan. Tuan muda Chowdan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana masih dipertimbangkan. Tidak ada keputusan nyata yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Xinlan tidak akan menikah dengan klan Chow. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan muda Chowdan tidak akan terus mengganggu kita atas masalah ini, ucap Yezong. Klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Ye Anda bisa mendapatkan kembali kejayaan saat itu setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chowku bukan lembah sungai es, ucap Chowdan. Yezong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali setelah dikatakan. Karena Anda telah menyebutkannya, klan Chow akan kehilangan banyak muka jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Chow juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemu. Hari ini kami datang atas perintah kepala klan Chow. Kita harus membawa Xinlan bersama kita, ucap penatua klan Chow. Ekspresi Yezong berubah setelah mendengar ini. Namun dia sedikit takut ketika melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan pahit menjawab, bahkan Lou Yizunze secara pribadi telah datang. Klan Chow sangat memikirkan klan Yeku. Pernikahan dengan klan Chow mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita. Tapi klan Ye ini kemungkinan besar harus mengubah nama keluarganya menjadi Chow di masa depan. Karena itu saya tidak bisa mematuhi ini, ucap Yezong. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera muncul, menyebabkan wajah beberapa anggota klannya yang lebih lemah segera menjadi pucat. Namun sosok tua ini tiba-tiba muncul di depan kelompok Yezong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Pada saat yang sama aura besar dan perkasa lainnya menyebar, menghalangi aura menakutkan pria tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chow kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menggertak orang lain dengan cara seperti ini, ucap Tian Zunze. Douzun, ucap penatua klan Chow. Chowdan juga sedikit mengurutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Senior, junior ini adalah Chowdan. Masalahnya hari ini adalah sesuatu antara klan Chow saya dan klan Ye. Saya berharap senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin dapat menemukan klan Chow saya, ucap Chowdan. Pil pemurnian itu tidak perlu. Saya yang lama secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin saya yang lama tidak ikut campur, ucap Tian Huozunze. Masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Chowku, ucap Chowdan. Hahaha, klan Chow benar-benar mengesankan. Namun saya pasti melindungi orang ini hari ini, ucap Soyan yang baru saja keluar. Jika saya ingat dengan benar, Anda dipanggil dengan Soyan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah Pil bukan? Ucap Chowdan. Gaya klan Chow memang cukup besar, ucap Soyan. Tuan Soyan, orang ini bernama Chowdan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali lagi dalam 100 tahun dalam klan Chow. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7.
Dia juga cukup terkenal di wilayah Pil ini, ucap Yezong. Soyan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Chowdan dan berkata, "Tuan muda Chowdan, masalah antara klan Ye dan Chow hanyalah dendam kecil. Mengapa kalian masing-masing tidak mundur selangkah?" ucap Soyan. "Mundur selangkah? Bagaimana tentang akun klan Chow saya yang udah menyebar ke dunia luar? Saat itu klan Chow saya telah membuat pengumuman publik untuk pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, apakah klan Chow tidak akan kehilangan banyak muka? Bisakah ini masih dianggap sebagai dendam kecil?" ucap Chowdan. "Kalau begitu, apakah Tuan muda Chowdan bersikeras untuk membawa Sinlan bersamamu hari ini?" ucap Soyan perlahan maju selangkah. "Soyan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kamu bisa bertarung. Tetapi kamu harus tahu dengan jelas, klan Chowku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chow saya mengucapkan kata itu, saya sarankan Anda untuk tidak menghadapi sesuatu yang akan membuatmu menyesal," ucap Chowdan. "Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Soul. Apakah menurutmu klan Chowmu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Hall of Soul?" ucap Soyan. "Menyinggung klan Chow dan klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu bersedia, klan Chowku akan menyambutmu sebagai teman," ucap Chowdan. "Lupakan itu. Apa yang Anda katakan ini tidak menarik bagi saya. Silahkan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Sinlan padamu," ucap Soyan. "Soyan, Anda lebih baik tahu situasinya," teriak Chowdan. Soyan samar-samar tersenyum. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia menunggu Chowdan. Ekspresi Chowdan menjadi lebih suram setelah dilihat oleh Soyan dengan cara seperti ini. Lelaki tua berjubah abu-abu segera mengambil langkah lambat ke depan. "Kamu akan menderita jika kamu mengambil satu langkah maju. Hanya kekuatan satu bintang Douzun milikmu ini tidak cocok untuk berperilaku kejam di sini," ucap dokter peri kecil. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Douzun. Selain itu levelnya kemungkinan bahkan lebih tinggi darinya. Semua orang dari klan Chow termasuk dua orang tua berjubah merah tiba-tiba maju bersiap-siap. Tian Huozunze mendengus dingin setelah melihat dua lelaki tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Soyan. Aura perkasa melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. "Hahaha, kenapa? Apakah Tuan muda Chowdan berencana menggunakan kekuatan? Namun hanya satu bintang Douzun saja tampaknya tidak cukup," ucap Soyan. "Soyan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chow saya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Pada saat itu kelompokmu ini paling-paling akan pergi begitu saja. Namun klan Ye kemungkinan akan menjadi target klan Chow untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan. Ingat itu," ucap Chowdan. "Tuan muda Chowdan, silahkan pergi," ucap Soyan. Ekspresi Chowdan berubah-ubah. Dia diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Douzun. Setelah merenung cukup lama, mata Chowdan tiba-tiba melihat jubah alkemis Soyan. Dia bertanya, "Ada desas-desus bahwa kamu juga seorang alkemis," ucap Chowdan. "Saya hanya tahu sesuatu tentang pemurnian Pil," ucap Soyan. "Kalau begitu apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya kalah, klan Chow bisa membatalkan pernikahan. Namun jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang akan kamu katakan?" ucap Chowdan. "Oh, bolehkah saya tahu bagaimana niat Tuan muda Chowdan untuk berjudi?" tanya Soyan. "Karena kita berdua adalah alkemis, kita tentu saja tidak bisa bertarung seperti orang-orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan para alkemis. Mari kita saling menantang dalam hal bermain api," ucap Chowdan.
Sekelompok api hitam samar tiba-tiba muncul dari tangan Chow Dan begitu kata-katanya terdengar. Segera gugus itu bergoyang-goyang di telapak tangannya dan berubah menjadi 2 ular kecil hitam tampak patuh. Tuan Soyan, jangan berjanji padanya. Chow Dan memiliki bakat luar biasa hebat dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chow seseorang bisa menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan jarinya, ucap Chow Dan. Yezong, bagus. Kamu semakin berani dan berani, ucap Chow Dan. Karena kamu terlalu percaya diri dan melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan menemanimu, ucap Soyan. Chow Dan membalikkan tubuhnya ke arah orang-orang di belakangnya dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan segera memberi ruang kosong di halaman depan. Tuan Soyan, kamu benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya? Tanya Yezong. Soyan tersenyum dan mengangguk. Karena Tuan Soyan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Api hitam pekat di tangan Yezong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Chow menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sangat hebat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan mengalami kesulitan untuk melawannya, ucap Yezong. Soyan tidak merasa terkejut setelah mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pekat itu cukup kuat ketika muncul. Yezong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Soyan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyum di wajah Chow Dan menjadi lebih padat ketika semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikan jarinya. Api berwarna hitam pekat di tangannya segera melonjak. Itu bergoyang-goyang dan membentuk elang hitam pekat yang besar. Nyala api tampak aneh karena terbakar penampilannya yang gelap dan padat. Api milikku ini disebut api setan gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa hitam berkepala 3 binatang ajaib peringkat 8, ucap Chow Dan. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas Chow Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada sedikit kebanggaan di mata Chow Dan saat dia memperkenalkan nyala apinya. Mata Soyan melirik elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak bisa dibandingkan dengan Chow Dan ini, yang mampu mengendalikan nyala apinya dengan keakraban seperti itu. Namun Chow Dan ini menantang orang yang salah. Memanipulasi api adalah spesialis Soyan, terutama setelah dia berlatih keterampilan penciptaan api. Kontrol Soyan atas api telah meningkat tingkat puncak. Jika Yalo melihat kontrol api Soyan saat ini, kemungkinan besar Yalo pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang Chow Dan pikir akan mudah untuk dimenangkan. Namun dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialis Soyan. Soyan mencetikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu dia meninggalkan ujung jarinya dan membumbung bersama angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika bermain dengan api, Soyan lebih akrab dengan memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Chow Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik serigala api. Itu memang api surgawi. Rumor ini benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api ketika mereka bermain api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa benang, ucap Chow Dan menjilat bibirnya. Saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah serigala api di atas Soyan. Segera elang api hitam mengeluarkan teriakan elang yang keras saat meluncur di atas langit bergegas menuju serigala api. Serigala berwarna hijau melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan elang api. Api menembak ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali.
Semua orang di bawah sedikit kagum ketika mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat pertarungan antara Douki, tetapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tetapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat-lompat. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu membahas pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Kemungkinan hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat kedua binatang api itu saling bertarung. Setelah itu mereka perlahan menyebar. Soyan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Pertarungan semacam ini adalah pertikaian antara kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap bebas dan mudah Soyan, wajah Chowdan tampak sedikit serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain dari binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api setan langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi, ucap panik Chowdan. Chowdan sedikit mengeringit saat dia melihat nyala elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan nyala api seperti darah keluar darinya. Setelah itu Chowdan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh. Hei, jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan dua apiku? Ucap Chowdan. Di bawah kendali Chowdan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat dia menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan adegan ini. Orang-orang dari kelompok Chow bersorak sementara orang-orang dari kelompok Ye saling berhadapan. Mereka tidak menyangka Chowdan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahannya akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Mereka hanyalah dua api, ucap Soyan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun menggerogoti elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat langit kacau karena api secara acak-acak terbang ke segala arah. Kelompok Yezong menghela nafas lega ketika mereka melihat api Soyan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah nyala api lain, kemungkinan besar itu akan dicabik-cabik oleh kedua binatang api itu. Chowdan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api yang diciptakan dari api surgawi sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Yezong di sisi klannya menjadi sedikit pucat ketika dia melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Chowdan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Baiklah, saya tidak akan menahan apapun. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan mampu bertahan 1 menit pun di hadapan saya, ucap Chowdan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Chowdan. Orang bisa tahu ini dari wajah pucat Chowdan. Soyan mencetikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai kilau perlahan naik di depan banyak mata yang terpana.
Setelah itu mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Nyala api ini semuanya adalah api binatang buas. Itu adalah makanan yang diperoleh Soyan untuk api transformasi kehidupan. Namun sekarang dia memiliki inti manik. Hahaha, kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api. Namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api, ucap Soyan. 10 kelompok api berwarna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Soyan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman menjadi sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Setiap kali seseorang mengendalikan nyala api tambahan, itu akan berdampak buruk pada kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chowdan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Ini telah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Chow. Namun Soyan saat ini memberinya pemahaman apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api bahkan jika Chowdan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar ke bawah menyebabkan mulut Chowdan kering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Soyan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana ini mungkin? Ini mustahil, ucap Chowdan. Mata Chowdan menjadi jauh lebih merah setelah dia mengumumkan kata-kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melintas di hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Soyan. Soyan memperhatikan Chowdan yang habis-habisan. Dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit muncul seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Chowdan. Setelah itu mereka mulai merobek dan menggigit satu sama lain dengan cara yang gila. Gugusan api terus menyebar. 4 binatang api Chowdan turun ke situasi yang kalah jumlah di depan banyak angka menakutkan Soyan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Chowdan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Soyan masih bertahan. Tubuh Chowdan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Sebuah erangan dikeluarkan dari tenggorokannya pada saat yang sama. Binatang api itu berisi beberapa kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Chowdan yang mundur buru-buru didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Dia telah mengharapkan taruhan ini akan memasuki perangkapnya, namun dia tidak menyangka akan berakhir dengan kekalahan oleh cara yang menyedihkan. Soyan melirik Chowdan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditarik jatuh sebelum memasuki mulut Soyan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada dalam waktu singkat. Api ini yang belum disempurnakan menjadi biji api hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan menyebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Chowdan, silahkan pergi, ucap Soyan. Ekspresi Chowdan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Soyan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam memanipulasi api. Spesialisasinya ini tidak diragukan lagi setara dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Yezong menaruh harapan padamu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Aku telah meremehkanmu. Saya kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya.
Klan Chouku tidak akan datang dan mencari masalah untuk jangka waktu tertentu. Namun jangan bermimpi jika klannya ingin mendapatkan kembali kursi penatua. Klan Chouku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih ada waktu kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klannya bisa mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas, ucap Choudan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye, ucap Yezong. Soyan, kamu memang sangat kuat. Namun aku percaya cepat atau lambat kamu akan menyesal telah menyinggung klan Chao, ucap Choudan. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semua yang kamu butuhkan? Jika sudah, cepat pergi dari pandanganku, ucap Soyan. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pengumpulan pil. Pada saat itu secara alami akan ada seorang dari klan Chouku yang akan menjagamu. Ayo pergi, ucap Choudan. Anggota klannya menghela nafas lega ketika mereka melihat orang-orang dari klan Chou pergi dengan putus asa. Sorak-sorai terdengar sebagai hasilnya. Rasa hormat di mata mereka tidak bisa ditahan ketika mereka melihat Soyan. Kakak Soyan, terima kasih, ucap Xinlan. Karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya sampai aku memenuhi janjiku, ucap Soyan. Tuan Soyan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang Anda telah lakukan untuk klan Ye. Silakan bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Yeku akan mencoba yang terbaik, ucap Yezong menangkupkan kedua tangannya. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Yezong. Tolong jangan seperti itu, ucap Soyan. Yezong tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya mengembara ke arah Choudan yang menghilang. Namun ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.